Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Damai sejahtera untuk kita semua, sahabat-sahabat sekalian. Malam hari ini kita kedatangan tamu saudara kita yang bernama Bang Ucok. Ya, tujuannya tentu adalah mencari kebenaran dan juga menjabarkan kebenaran sesuai dengan perspektif masing-masing. Yang pada intinya tujuan kita di sini adalah memberikan gambaran terhadap sahabat-sahabat di luar sana kaitannya dengan kebenaran tentang Tuhan. Karena kebenaran esensi Tuhan itu tentu hanya satu. Kalau bukan Tuhannya Islam yang benar, maka yang benar itu adalah Tuhan di luar daripada ajaran agama Islam itu sendiri. Baik, tema kita pada malam hari ini kaitannya dengan Allah ataukah Yesus yang adalah Tuhan pencipta alam semesta. Saya kira seperti itu Bang Zul materinya, supaya bisa dikerucut. Ya. Jadi saya hanya ingin mengatakan begini. Kalau di dalam ajaran agama Islam itu sudah final ya. Kaitannya dengan pencipta alam semesta, saya kira itu tidak ada ditawar-tawar lagi bahwa Tuhan itu hanya satu. Tidak ada Tuhan selain esensi yang telah menciptakan alam semesta. Di dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah misalnya diterangkan ayat 73, laqad kafaral ladzina qalu innallaha thalithu thalatha. Jadi dikatakan di sini bahwa sungguh ya kufurlah orang-orang yang mengatakan bahwasanya sang pencipta alam semesta itu adalah tiga pribadi. Bahwasanya Allah adalah salah satu dari tiga pribadi. Padahal sekali-kali tidak ada Tuhan selain daripada Tuhan yang esa. Jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan itu, maka pastilah orang-orang kufur di antara mereka akan ditimpa siksaan yang amat pedih. Jadi ketika umat Islam berbicara mengenai Allah, maka Allah menekankan tentang dirinya bahwa esensi yang disembah di luar dirinya mengakibatkan orang yang melakukan penyembahan itu dicap sebagai orang yang kufur, ingkar terhadap ajaran daripada Allah. Laqad kafaral ladzina qalu innallaha thalithu thalatha. Sungguhnya kufurlah orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah salah satu dari tiga pribadi. Nah, yang dimaksud dengan yang tiga daripada Allah itu sendiri adalah di ayat ini jelas dua oknum yang kemudian dikatakan sebagai oknum yang setara dengan Allah itu sendiri. Oknum yang setara dengan sang pencipta alam semesta. Apalagi ketika ada yang mengatakan bahwa di luar daripada Allah itu adalah pencipta selain daripada Allah. Maka inilah yang disebut dengan penekanan di ayat ini, laqad kafaral ladzina, ya, maka kafirlah orang-orang, kufurlah orang-orang qalu yang berkata innallaha, sesungguhnya Allah adalah salah satu dari tiga oknum pribadi Tuhan. Lalu kemudian Allah mengatakan wa ma min ilahin illa ilahu wahida. Padahal sekali-kali tidak ada Tuhan selain daripada Tuhan yang esa. Ya. Apa maksudnya? Tidak ada di alam semesta ini Tuhan yang berhak kecuali hanya Allah. Ya. Ini harus saya sampaikan karena dalil ini sangat tegas mengatakan Allah menyatakan pada umat manusia bahwa tidak ada pencipta di luar daripada dirinya. Wa illam yantahu amma yaqulun. Jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka imani, dari apa yang mereka katakan, maka mereka sekali-kali tidak akan terbebas dari api neraka. Ya, yaitu apabila mereka tidak berhenti dari perkataan kufur itu, ingkar itu. Ketika kemudian ada sosok nabi yang sudah mengajarkan kepada Bani Israel bahwa hidup kekal itu adalah satu-satunya, engkau mengenal dia, esensi pencipta, tidak ada yang lain, maka keluar pada konsep itu jelas, itu adalah konsep yang tidak diajarkan oleh para nabi. Telah kufurlah orang-orang yang berkata sesungguhnya Allah itu adalah salah satu dari tiga Tuhan, yaitu Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Roh Kudus. Mereka adalah kelompok kedua yang tidak disebutkan secara terus terang di dalam Al-Quran. Namun kaitannya dengan kafaral ladzina qalu, ya, itu kena terhadap golongan yang mengatakan Tuhan itu ada tiga pribadi. Demikian. Baik, terima kasih Bang Zuma untuk openingnya. Dari saya dulu. Oke, silakan dari Ucok untuk mengawali bertanya ataupun menjelaskan sesuatu. Silakan. Maaf sebelum dimulai lebih lanjut, itu tadi kan Bang Zuma sebutkan ayatnya.
Tadi saya kurang jelas itu ayatnya. Artinya kalau ke selanjutnya mungkin boleh mungkin diulang 1-2 kali ayatnya supaya saya bisa dengar dan saya bisa catat begitu. Baik, bisa Bang Juma diulang lagi ayat apa yang tadi diambil di Al-Maidah ayat 73. Al-Maidah ini. Al-Maidah. Oke, sudah. Oke, silakan. Timur, dimulai waktu Anda berbicara. Baik, terima kasih dan terpujilah Tuhan Yesus Kristus yang memang dari mulanya sudah ada. Dan Yesus Kristus adalah pencipta alam semesta ini sebagaimana yang disebutkan di dalam Yohanes pasal yang pertama, ya, ayat yang ketiga, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, kata Dia merujuk kepada Yesus, yaitu Sang Firman, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Nah, kalau kita baca kitab-kitab sebelumnya di dalam kitab Mazmur pasal 33 ayat 6, bahwa memang diakui, dinyatakan oleh para nabi bahwa dunia ini, alam semesta ini diciptakan alam semesta ini diciptakan. Nah, kalau Bang Juma juga tadi menyatakan bahwa Allah juga menciptakan alam semesta ataupun dunia, saya pikir ini saya bertanya, ya, saya mulai bertanya pada abad yang ke-7 sesuai dengan kitab sucinya yang Anda bacakan, ya, di dalam Al-Quran tadi, bahwa di sanalah diperkenalkan Allah yang pencipta langit dan bumi. Yang mau saya tanyakan, di manakah Allah menciptakan pada abad yang ke-7 itu bumi alam yang mana? Oleh karena bumi sebelumnya sudah tercipta sebagaimana yang diyakini oleh dalam kitab Kejadian, kitab Mazmur, ya, artinya, dan bahkan ini kitab Injil Yohanes sudah sampaikan bahwa alam semesta ini sudah tercipta. Yang saya tanyakan, di mana alam semesta yang diciptakan oleh Allah Anda pada abad yang ke-7 tersebut? Waktu yang sisa saya berikan kepada Bang Juma. Baik, terima kasih. Kita reset waktunya. Tolong Ivan Villa yang ada di live comment sambil cek suara saya besar apa kecil. Silakan Bang Juma, 5 menit ke depan. Baik. Jadi pertanyaan Anda, di manakah alam semesta yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nah, ini yang perlu dipahami lebih lanjut, karena ini adalah pertanyaan yang sangat baik, ya. Untuk membuka cakrawala berpikir sahabat-sahabat bahwa umat Islam itu menyembah sembahan yang satu-satunya pencipta alam semesta. Berarti kalau sudah berbicara mengenai satu-satunya Tuhan pencipta alam semesta, berarti yang kami sembah itu bukanlah Tuhan baru, bukan Tuhan buatan Rasulullah Muhammad SAW, tetapi adalah Tuhan yang telah berfirman kepada para nabi-nabi sebelum Rasulullah Muhammad SAW. Di dalam Al-Quran diterangkan dalam surah Al-Baqarah ayat 255, ya. Di situ dikatakan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Jadi ayat ini sangat terang, Allah tidak ada yang berhak, ya, tidak ada yang memiliki hak untuk disembah melainkan Dia yang hidup kekal, lagi terus menerus mengurus makhluknya. Jadi Allah ini adalah yang telah menciptakan alam semesta. Kalau berbicara mengenai menciptakan alam semesta, berarti Dialah yang telah menciptakan alam dari sejak ada alam semesta ini. Dialah esensi yang telah mencipta itu. La ta'khuzuhu sinatu wala naum, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Berarti Dialah yang telah menciptakan alam semesta yang kemudian dikenal dengan sebutan Hasem, yang orang-orang terdahulu sebut dengan Yod-Heh-Pah-He, yang orang-orang terdahulu sebut dengan El-Gibor, dan seterusnya. Dialah Allah satu-satunya Tuhan sang pencipta alam semesta. Dikatakan di ayat ini, tiada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa seizinnya. Allah yang mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Tahta Allah, kekuasaan Allah meliputi langit dan bumi. Dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya.
dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Jadi ketika Anda bertanya, alam mana yang telah diciptakan oleh Allah yang Maha Suci lagi Maha Tinggi, yang kemudian Islam sembah? Jelas jawabannya adalah alam yang telah Anda naungi saat sekarang, gratis tanpa harus bayar, tetapi Anda lupa untuk menyembah kepada Sang Pencipta alam semesta yang Anda tinggali. Lalu kemudian ketika Anda mengatakan, mungkin kelak nanti Anda akan bertanya, apakah Allah yang Anda sembah itu benar-benar adalah Allah yang telah menciptakan alam semesta? Jelas, karena yang dikatakan Tuhan, tentu dia mengklaim dirinya sebagai Tuhan. Tentu mengklaim dirinya sebagai pencipta. Kenapa? Karena Allah itu Maha Kasih. Allah itu Maha Sayang. Allah tidak mau menjadikan umatnya itu tersesat. Maka Allah menyatakan dirinya sebagai Al-Ghayur. Dia katakan dirinya sebagai Al-Asim. Dia katakan dirinya sebagai El-Rakum, Yekhanun. Allah yang Maha Penyayang lagi Maha Pengasih. Dia katakan dirinya sebagai El-Qanah, Allah yang Maha Pencemburu. El-Gadol, Allah yang Maha Agung. El-Khabir, Allah yang Maha Perkasa. El-Yasrif, Allah yang Maha Mulia. Itulah Allah yang benar, itulah Tuhan yang benar, mengajarkan manusia mengenal dirinya dengan sebutan-sebutan kemahaagungan dia. Bukan Allah yang benar itu adalah yang mengatakan dirinya tidak dapat berbuat apa-apa. Bukanlah esensi Sang Pencipta yang mengatakan dirinya berkata-kata bukan dari dirinya sendiri, tetapi dari esensi lain yang telah mengutus dia. Itu bukan Allah yang benar. Allah yang benar itu adalah dia yang mengatakan dirinya dengan sebutan Bashar, yang mengatakan dirinya sebagai Qadra, yang mengatakan dirinya sebagai Baqa, yang mengatakan dirinya sebagai Allahu Akbar, Al-Uluh, yang Maha Tinggi, dan seterusnya. Itulah Allah. Jadi Allah itu cuma satu. Padanan kata dari Allah di dalam bahasa Ibrani, sahabat-sahabat dari Yudaism menyebutnya dengan sebutan Yod He Vav He. Mereka menyebutnya dengan sebutan itu. Yod He Vav He bahasa Ibrani, Allah bahasa Arab, itu adalah bahasa serumpun, menyebut kepada esensi yang sama. Yang jadi pertanyaan kemudian adalah, ketika Allah menyatakan diri kepada Bani Israel, dan juga menyatakan diri kepada Bani Ismail, bahwa dia bukan makhluk, tidak ada yang serupa dengan dia, ketika muncul kemudian sosok Tuhan berupa manusia, yang dikandung dan dilahirkan lalu kemudian dibunuh, pertanyaannya, ini Tuhan yang berasal dari mana kok tiba-tiba ada yang seperti ini modelnya? Silakan. Baik, terima kasih. Silakan Ucok Tebas. Bang Ucok. 5 menit ke depan. Ini maksudnya gimana ini metodenya ini? Saya terus yang bertanya atau ini gimana nih? Ya tadi ditanya sudah dijawab oleh Bang Zulkifli. Bang Zulkifli setelah menjawab ya bertanya lagi. Jadi TikTok itu aja selama 5 menitan ke depan. Monggo waktu dan tempat saya persilakan. Oke. Jadi terima kasih Bang Zulkifli yang sudah menyampaikan, tetapi saya lihat ini masih sebatas asumsi karena Anda tidak menyampaikan berdasarkan kitab keyakinan Anda, justru Anda mencomot-comot kepada keyakinan kami di dalam keyakinan saya di dalam Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Ini waktunya belum berjalan. Jadi sebagaimana Anda menyampaikan, ya pertanyaan Anda tadi bagaimana apakah itu Yesus, ya. Jadi kalau kita membaca di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-7, ya, bagaimana nama ayat 26, dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka. Aku telah memberitahukannya, ya. Kemudian, dan aku memberitahukannya supaya kasih yang engkau berikan kepada aku. Itu sudah jelas. Kemudian di dalam ayat yang ini mata sudah kabur ini ya, bahwa nama Tuhan itu diberikan kepada Yesus Kristus. Artinya Yesus dengan Allah yang disembah oleh orang Israel sebelumnya adalah sama, bahwa nama itu diberikan kepadanya. Kalau kita baca dalam Yesaya pasal 7 ayat 14, bahwa setelah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya bahwa namanya akan disebut Immanuel sesuai dengan Matius 1 ayat 23. Dan itu jelas bahwa yang artinya adalah Allah sesembahan menyertai kita, dan itu dirujukan kepada Yesus Kristus. Nah, kalau Anda tadi menyatakan bahwa alam semesta ini adalah juga ciptaan Allah Anda yang dari Arab, itu kan di abad yang ke-7. Nah, Anda katakan itu adalah sama. Sementara di dalam kitab Taurat hukum yang ketiga dikatakan jangan menyebut nama Allahmu dengan sembarangan. Sementara yang saya tahu ini, maaf ya, kaum dari seberang menyebutkan nama Tuhannya itu dengan terus begitu.
orang Israel tidak seperti itu. Jadi sangat jelas itu terbantahkan. Ya, sangat jelas terbantahkan. Nah, pertanyaan saya selanjutnya kepada Bang Zulkifli adalah, kalau memang Allahmu menciptakan karyanya di dalam alam semesta yang Anda sebutkan tadi di abad yang ke-7 juga begitu, adalah berapa harikah Anda itu menciptakan? Ya, berapa hari? Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bang Zulkifli. Baik, terima kasih. Kita reset waktunya. Mas Yan, tolong direset dulu. Oke, terima kasih. Silakan Mas Juma. 5 menit ke depan. Baik. Jadi saya harus menerangkan di sini ya, bahwa sembahan kami itu adalah sembahan yang disembah oleh para nabi, bukan sembahan baru yang kemudian diciptakan atau dibuat-buat kemudian. Kalau Anda kemudian mengatakan kenapa ada penyebutan di abad ke-7, sebutan baru bagi Tuhan, ya sama, saya pun bertanya kepada Anda, kenapa kemudian ya yang kami kenal dengan sebutan Al-Ghayur, Allah yang Maha Pencemburu, Al-Asim, Allah yang Maha Agung, yang kemudian sahabat kami dari Bani Israel menyebutnya El-Qanah, Allah yang cemburu, El-Gadol, Allah yang Maha Agung, El-Kabir, Allah yang perkasa, Allah yang Maha Besar, lalu kemudian berubah menjadi Yesus Kristus. Itu dari mana acuannya? Kalau dikatakan jangan kau menyebut nama Tuhanmu dengan nama sembarangan, ya justru Anda yang punya kewajiban. Kenapa kemudian Hasem, Yod-Heh-Vah-He berubah nama menjadi Yesus? Itu nama dari mana itu? Sementara nama Yesus itu tidak dikenal pada masa perjanjian lama atau dalam kitab Tanakh. Artinya Anda mengada-adakan, bukan kami yang mengada-adakan. Kalau di dalam pengajaran para rabi-rabi Yahudi, ketika dia menerjemahkan kitab mereka ke dalam bahasa Ibrani, maka kata yang sepadan yang kemudian mereka torehkan untuk penyebutan Yod-Heh-Vah-He itu adalah Allah. Itu tidak bisa dipungkiri, karena semua penafsir-penafsir dari kitab Tanakh menyebut sebutan Yod-Heh-Vah-He dengan sebutan Allah. Jika mereka menyebutnya dengan sebutan Yod-Heh-Vah-He, maka ketika mereka menyetarakan Yod-Heh-Vah-He ke dalam bahasa Arab, maka mereka menyebut dengan tulisan ejaan Alef, kemudian Lamet, Lamet He, yang kemudian kami sebut dengan sebutan Allah. Lalu Yesus ini dari mana? Ketika disebut jangan kau menyebut nama Tuhanmu dengan sembarangan. Kenapa kemudian pada abad pertama ada sebutan Tuhan baru? Abad ketiga mulai diproklamirkan pada seluruh dunia ada Tuhan baru dengan nama Yesus Kristus. Ini yang harus Anda luruskan. Kalau kemudian Anda mengatakan bahwa Allah kami itu adalah baru karena menyebut dirinya dengan sebutan itu, Anda tidak memahami bahwa bahasa Ibrani, bahasa Aramaik, bahasa Aram, bahasa Arab itu adalah bahasa serumpun. Mereka tidak bisa diganggu-gugat. Ketika mereka mengatakan Allahu ilahu, ya, terus kemudian tidak ada penyebutan lain selain daripada Allah di dalam menyetarakan bahasa Ibrani ke dalam bahasa Al-Quran, bahasa Arab, maka sesungguhnya orang-orang yang memahami ini akan tahu bahwa ternyata Yod-Heh-Vah-He itu adalah Allah di dalam bahasa Arab. Nah, yang kemudian Anda pertanyakan bahwa berapa hari kemudian Allah menciptakan langit dan bumi. Saya rasa ini di luar daripada materi kita pada malam hari ini. Kalau kaitannya dengan Allah berapa hari menciptakan alam semesta, jelas di dalam Al-Quran 6 hari atau 6 masa, ya, atau 6 episode, ya. Jadi saya rasa moderator ini materi jangan melebar dulu. Kita fokus dulu kepada materi yang Bang Ucok sendiri pilih tentang Allah ataukah Yesus yang Tuhan alam pencipta alam semesta. Bang Ucok belum memberikan bukti, ya, pernyataan Yesus bahwa dia adalah Tuhan pencipta alam semesta. Kalau Allah kami itu sudah mengakui dirinya Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dan juga Yod-Heh-Vah-He di dalam Keluaran 34 ayat 6 mengakui dirinya sebagai El-Rahum, Fe-Kanun, Allah Penyayang dan Allah Maha Pengasih. Kemudian di dalam Islam Allah juga mengakui dirinya dengan sebutan Al-Ghayur, bahwa Allah itu Maha Pencemburu. Kemudian Tuhan di dalam Bani Israel di dalam bahasa Ibrani juga menyebut dirinya dengan sebutan El-Qara, Allah yang Maha Pencemburu. Jadi Tuhan kami itu sama. Tuhan menyetarakan dirinya, Tuhan mengajarkan kepada umatnya, kepada hambanya, kepada ciptaannya
bahwa dirinya itu adalah maha pencemburu dan tidak pernah mengajarkan dirinya bakal menjadi makhluk. Tuhan di perjanjian lama tidak pernah menyatakan dirinya bakal menjadi ciptaannya sendiri. Karena itulah kemudian kembali kepada pernyataan Anda. Tunjukkan di mana dalilnya Yesus mengaku bahwa dialah pencipta alam semesta, sebagaimana Tuhan kami mengatakan dirinya sebagai Tuhan pencipta alam semesta. Ini penting. Silakan. Baik, terima kasih ya. Kita kembali ke tema. Maaf tadi saya kurang konsentrasi nih karena banyak saya handle yang saya handle ini. Silakan Bang Uco untuk 5 menit ke depan. Baik, terima kasih. Tadi saya sudah sebutkan bahwa di dalam kitab Mazmur pasal 33 ayat 6, segala sesuatu dijadikan oleh firman. Siapa firman itu? Dan itu juga menjadi nubuatan bahwa di dalam Yohanes 1 ayat 1 pada mulanya adalah firman. Yesus adalah firman. Ayat 14, firman yang telah menjadi manusia. Yohanes 1 ayat yang ketiga, segala sesuatu dijadikan oleh dia, yaitu firman. Jadi sinkron. Nah, kemudian di dalam Yohanes pasal yang ke-17, sesuai dengan pertanyaan Anda, bahwa kenapa dia jadi Yesus, ya, itu hanya perubahan bahasa. Nah, sekarang dalam Yohanes 17, ayat yang ke-10, dan segala milikku adalah milikmu. Artinya milik Yesus, milik Bapa. Dan milik Bapa adalah milik Yesus. Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Ya, sudah jelas ya. Milik Bapa, milik Yesus. Milik Yesus, milik Bapa. Yaitu yang mengutus Yesus. Sangat jelas. Ya. Kemudian di dalam ayat yang ke-11, dan aku tidak ada lagi dalam dunia, tetapi mereka masih ada dalam dunia. Dan aku datang kepadamu ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Nama Bapa itu yang Anda sebutkan tadi, YHWH, diberikan kepada Yesus. Makanya dikatakan dalam Matius 1 ayat 23, disebut dia Immanuel. Itu juga sudah dinubuatkan dalam Yesaya pasal 7 ayat 14. Namanya akan disebut juga Immanuel ketika menjelma dalam rupa manusia. Jadi sangat jelas. Nah, pertanyaan saya selanjutnya kepada Bang Zulkifli. Tadi Anda sebutkan bahwa Anda tidak menjawab pertanyaan saya. Kenapa Anda menyebut nama, kalau memang itu adalah nama yang sama, kenapa ini kaum muslim menyebut nama Tuhannya itu dengan sembarangan? Artinya berulang-ulang. Bahkan kalau setelah saya dengarkan, setelah sholat ada menyebutkan la ilaha terus-terus begitu. Nah, sementara dalam kebudayaan rohani kaum Israel tidaklah demikian. Jadi, maaf Bang Jul, Anda berasumsi ataupun mungkin hanya mengkaitkan. Ya, mengkaitkan. Lalu yang pertanyaan saya selanjutnya adalah, kalau memang Allah itu adalah pencipta, tadi kan Anda sebutkan juga pencipta, ya. Saya tanya tadi, Anda tidak bisa buktikan yang mana diciptakan. Bagaimana Anda disampaikan untuk menyembah Allahmu sang pencipta itu? Menyembah secara khusus, secara istimewa. Apakah sama dengan orang Israel? Itu pertanyaan saya. Waktu selanjutnya saya berikan kepada Bang Jul. Baik, waktunya di reset dulu. Baik, terima kasih, kita reset dulu. Sebentar ya Linda ya. Sebentar ya Linda, saya handle dulu. Kita kembali ke tema seperti tadi Bang Juma. Bentar ya. Oke, silakan Bang Juma. 5 menit ke depan. Baik. Jadi ketika Anda mengatakan sembahan kami itu berbeda dengan sembahan Bani Israel, Anda seharusnya memberikan bukti bahwa Tuhan kami itu bukanlah Tuhan daripada sembahan Bani Israel. Dalam arti kata, Tuhan yang telah menciptakan alam semesta. Saya hanya ingin menyampaikan seperti ini, bahwa apa yang saya sampaikan itu adalah klaim Tuhan kami. Itu perlu Anda pahami. Tuhan wajib hukumnya mengklaim dirinya sebagai Tuhan. Ya, itu tolong dicatat. Kalau ada Tuhan yang tidak mengaku dirinya Tuhan, yakinlah itu bukan Tuhan. Apalagi sampai mengatakan dia tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya, itu bukan Tuhan. Apalagi sampai mengatakan dia tidak tahu hari kiamat, itu pasti bukan Tuhan. Apalagi dibunuh oleh makhluk, sudah pasti itu bukan Tuhan. Percayalah. Terkecuali kalau akal Anda tidak berfungsi. Kemudian, ketika Anda mengatakan itu adalah klaim, itu adalah klaim, itu adalah klaim, Allah mengklaim dirinya sebagai pencipta alam semesta, itu sah. Yang tidak sah adalah manusia mengklaim manusia adalah pencipta. Dengan dalil-dalil cocokologi dari kitabnya agama lain. Kemudian mendudukkan kitab tulisan-tulisan yang kemudian untuk mencocokologikan bahwa sembahannya adalah dia yang pernah berfirman kepada Bani Israel. Kalau Anda mengatakan bahwa pada mulanya adalah firman, itu bukan firman Tuhan.
Itu juga bukan sabda Yesus, tetapi itu adalah filsafat himne Plato yang dituliskan oleh orang yang kemudian namanya disebut sebagai Yohanes agar dianggap sebagai muridnya daripada Yesus. Ya, pada mulanya adalah firman, segala sesuatunya tercipta karena Dia. Betul. Karena segala sesuatu tercipta itu karena kehendak Allah, karena firman Allah. Pertanyaannya, apakah Yesus ini adalah firman? Yesus itu bukan firman. Yesus itu adalah ciptaan Allah yang berasal dari kehendak Allah. Allah yang berkehendak sehingga Maria hamil. Ketika Maria hamil, terciptalah Yesus. Maka Yesus dikatakan pada mulanya adalah firman. Betul. Sama alam semesta ini. Alam semesta ini tidak tercipta begitu saja. Tetapi alam semesta ini tercipta pada mulanya adalah kehendak. Tolong dipahami. Firman itu adalah perkataan. Firman itu adalah ide. Firman itu adalah kehendak. Firman itu adalah gagasan, rancangan. Nah, alam semesta ini pada mulanya adalah rancangan Tuhan. Bukan pada mulanya adalah Yesus. Yesus itu adalah manusia ciptaan yang tidak bisa apa-apa tanpa mukjizat. Yohanes 17 ayat 7 dia mengaku, segala sesuatu yang ada pada diriku, semua berasal daripadamu. Jadi kalau Anda mengatakan, Allah yang kami sembah bukanlah pencipta alam semesta, karena dia hanya mengklaim, ya itu pasti. Karena Allah itu pasti mengklaim dirinya sebagai pencipta. Ya. Yang salah adalah ciptaan mengklaim dirinya pencipta. Apatah lagi pencipta mengklaim ciptaan menjadi pencipta. Ini sesat, lagi menyesatkan. Karena kenapa? Di dalam konsep iman kami, di dalam surah Al-Mu'minun ayat 91, Allah sekali-kali tidak mempunyai anak. Dan sekali-kali tidak ada Tuhan yang lain besertanya. Berarti dia cuma satu-satunya Tuhan. Apakah Yesus mengajarkan itu? Ya, di mana Yesus ajarkan itu? Yohanes 17 ayat 3. Apa kata Yesus? Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Berarti apa yang dituangkan oleh Al-Mu'minun, ya, ayat 91, tidak ada Tuhan besertanya. Berarti dia cuma satu-satunya Tuhan. Nah, itulah yang konsep yang benar. Maka kemudian ketika Anda mengatakan bahwa Tuhan kami adalah bukan pencipta, adalah Tuhan yang mengklaim saja, maka tolong tunjukkan dalil secara jelas Yesus mengaku bahwa Dia adalah Tuhan pencipta alam semesta. Jangan ayat ambigu, jangan cocokologi dari kitabnya orang lain, karena kitabnya Bani Israel itu berbeda dengan kitabnya orang Kristen. Itu Anda harus pahami. Agama Yudaism dan agama Kristen itu berbeda. Itu Anda harus pahami. Jadi jangan Anda mengatakan kitabnya Israel itu adalah kitab Anda. Tunjuk di mana Yesus mengaku bahwa Dialah pencipta alam semesta. Silakan. Baik, habis waktunya. Silakan direset untuk Pak Ucok. Silakan. Nah, terima kasih Bang Juma. Ya, pertanyaan saya tidak Anda jawab. Orang Yahudi mengakui nama Tuhan itu adalah kudus, suci, dan tidak boleh menyebutnya dengan sembarangan. Sementara kaum seberang berbeda. Tentu dari hal ini kita sudah dapat melihat karya-karyanya juga berbeda. Jadi bukan itu. Itu poin yang pertama. Tadi saya sudah sampaikan bahwa apa yang disampaikan oleh kitab keyakinan saya, Bang Juma harus terima. Apa yang kitab Anda katakan, saya juga harus terima. Saya terima bahwa Allahmu pencipta. Yang saya tanya tadi, yang mana ciptaannya? Anda tidak bisa tunjukkan. Alam ini sudah ada lebih dahulu, dari sebelum abad ke-7. Ya, saya akui Allahmu pencipta alam, tapi nggak tahu alam yang mana. Dan terbukti dalam soal penyebutan. Orang berbeda. Nah, saya sudah buktikan tadi di dalam Yohanes pasal yang ke-17, ya, bahwa milik Allah adalah milik Dia. Bahkan sudah disebutkan dalam kitab Zabur 33 ayat 6. Segala sesuatu dijadikan oleh firman. Mungkin Bang Jum belum baca itu. Ataupun belum pernah mungkin diungkapkan oleh apologet yang lain. Ya. Ini saya sudah sampaikan. Nah, pertanyaan saya selanjutnya, pada kapankah secara eksplisit Allah Subhanahu wa Ta'ala Anda diminta untuk menyembah Dia secara khusus sebagai Tuhan pencipta langit, bumi, dan segala isinya? Itu pertanyaan saya, Bang Jud. Belum Anda jawab. Pertanyaan Anda sudah saya jawab. Hanya Anda tidak mau terima. Saya kan sudah katakan tadi.
bahwa apa yang dikatakan oleh Alkitab, Anda memfitnah. Itu dikatakan oleh kaum yang lain. Sementara dalam kitab Mazmur 33 ayat 6 sudah sampaikan, dunia ini dijadikan oleh firman. Mana lebih dahulu? Ini Alkitab, isi Alkitab ini atau yang Anda sebutkan tadi? Tentu ini. Nah, kalau Anda sebutkan tadi dalam Yohanes 17 ayat 3, inilah hidup yang kekal, yang memang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Tidak cukup hanya sampai di situ. Dan juga mengenal Yesus yang telah Engkau utus. Mengenal Yesus yang diutus juga memperoleh hidup yang kekal. Itu artinya dia Tuhan. Apakah mengenal Nabi Musa ada hidup yang kekal? Apakah mengenal nabi-nabi yang lain memperoleh hidup yang kekal? Setahu saya tidak ada. Makanya di sini dikaitkan. Tidak boleh itu sepotong. Tidak pernah itu terpisah. Makanya Tuhan kami itu punya firman. Punya kata-kata. Punya sabda yang melekat pada dirinya. Nah, kalau sabdanya itu menjelma menjadi manusia, ya itulah kehebatan. Tuhan kami maha kuasa, maha luar biasa. Belum lagi saya tanya Anda, apakah Allah subhanahu wa ta'ala satu dengan sabdanya atau berbeda? Atau satu dalam, maksud saya satu dalam esensinya atau berbeda? Mungkin di sana firmannya, zatnya di sini. Apakah begitu? Ya kan? Waktu yang sisa dari saya berikan kepada Bang Jul. Baik, mau didonasikan waktunya atau mau diteruskan Bapak? Terserah moderator. Karena saya mau mengajari Bang Jul ini Alkitab, kitab suci. Baik. Silakan Bang Juma. Oke, terima kasih. Ya, innani ana Allah, la ilaha illa ana, fa'buduni wa aqimis salata li zikri. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada ilah selain aku. Maka sembahlah aku dan dirikanlah salat untuk mengingatku. Pertanyaan saya, tunjukkan dalil yang setara dengan dalil ini, di mana Yesus mengaku bahwa sesungguhnya aku ini adalah Yod-He-Vav-He, aku ini adalah Allah, tidak ada Allah selain aku. Maka sembahlah aku dan dirikanlah penyembahan untuk mengingatku. Silakan Anda tunjukkan. Waktu saya 4 menit, saya sedekahkan untuk Anda. Silakan. Nah, pertanyaan saya belum Anda jawab. Semua pertanyaanmu itu saya jawab dengan satu ayat saja. Silakan. Oke. Lukas 6 ayat yang kelima. Biar kamu tahu Bang Jul. Baik, silakan. Ya, sesuai dengan apa yang saya katakan kemarin. Kata Yesus lagi kepada mereka, Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Kalau Anda baca dalam kitab Taurat, hukum yang ke-10, hukum yang ke-4, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Sebab 6 hari lamanya hari Sabat dibuat oleh Allah adalah untuk mengingat Sang Pencipta. Baca dalam Keluaran pasal 20 ayat 8 sampai 11. Sudah selesai, terjawab sudah bahwa Yesus adalah Sang Pencipta yang sama, yang relevan dengan apa yang disembah oleh orang Israel. Hari Sabat, sebab anak manusia, Yesus adalah Tuhan atas hari Sabat yang disembah pada hari Sabat. Bukan pada hari Jumat. Entah yang mana yang mau diciptakannya itu. Waktu yang sisa saya berikan sama Bang Jul. Saya sudah jawab. Satu ayat saja menjawab pertanyaanmu itu. Baik, kita reset dulu. Kita main TikTok aja Bang Juma. Bang Juma, kita main TikTok aja ya. Kalau ini saya lempar-lempar ini waktu terbuang cuma-cuma. Main TikTok kita atur untuk 25 menit ke depan. Tolong reset dulu 25 menit. Jadi main TikTok ini ya. Selama 25 menit boleh menyanggah dan lain sebagainya. Bentar, 25 menit. Oke. Ini namanya keliru ini. Bentar ya, kita namakan dulu. Mas Yan, bukan itu. Timur biasa 25 menit aja. Timur biasa 25 menit untuk mereka berdua. Aduh, keluar iklannya lagi. Timur yang tadi aja.
Oke, terima kasih. Selama 25 menit ini kalian bisa langsung menyangga, langsung memberikan atau apapun dalam 25 menit ke depan. Silakan, siapa yang memulai? Mas Uco ataupun Mas Zulkifli? Silakan. Silakan Bang Jul, itu pertanyaan saya tadi belum dijawab. Timur dimulai dari sekarang. Ya, silakan Bang Jul. Pertanyaan yang mana? Semua pertanyaan Anda saya sudah jawab tadi. Pada hari apa Allahmu menyampaikan untuk ibadah secara khusyuk mengingat Dia sebagai pencipta? Ini pertanyaan apa ini? Pada hari apa? Maksudnya? Kapan diminta oleh Allahmu menyembah Dia secara istimewa di dalam sebagai pencipta Dia? Dia kan sebagai pencipta. Ya. Ya, silakan. Saya tadi sudah menjawabnya, tapi Belum Anda tidak ada, belum memahami. ada. Innani ana Allah, la ilaha illa ana, fa'budni wa aqimis sholata li zikri. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan yang berhak selain aku. Maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Berarti kalau diperintahkan untuk mendirikan sholat untuk menyembah kepada Allah, berarti sepanjang waktu, sepanjang hari, sepanjang malam. Kalau Yesus Anda katakan dia hanya Tuhan di hari Sabat, berarti siapa Tuhan di hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis? Kalau itu yang Anda jadikan sebagai acuan, berarti Yesus hanya Tuhan pada hari Sabat saja. Hari Minggu dan hari Senin dan seterusnya itu bukan Tuhannya hari itu. Kalau itu yang Anda jadikan acuan. Nah ini Tuhan kami, innani ana Allah, la ilaha illa ana, fa'budni wa aqimis sholata li zikri. Dalilnya sudah jelas. Tuhan pencipta alam semesta mengatakan dirinya tidak ada Tuhan selain dirinya, maka dia perintahkan kepada manusia untuk menyembahnya, dan manusia dalam penyembahannya mengingat kepada dirinya. Sekarang tunjukkan dalil kepada kita yang ada di sini, ya, pernyataan Yesus bahwa dia adalah pencipta alam semesta. Jangan ayat ambigu, jangan ambil ayat dari kitabnya orang lain, karena orang lain yang mempunyai kitab pun tidak menyembah Tuhan Anda yang bernama Yesus itu. Kalau Anda mengatakan di dalam Yesaya, di dalam Keluaran, di dalam Mazmur, itu derita Anda karena Anda mengambil kitabnya orang, cocokologi kepada kitab Anda. Buktinya yang mempunyai kitab, yang paham kitabnya sendiri, itu tidak menuhankan manusia bernama Yesus seperti Anda. Jadi tolong tegakkan agama Anda dari kitab Anda sendiri. Tegakkan, kokohkan ketuhanan Yesus dari kitab Anda sendiri yang menunjukkan di mana Yesus mengaku seperti Allah dan Hasem mengaku tentang ketuhanannya. Tunjuk dalil Yesus mengaku dialah pencipta alam semesta. Seperti saya menunjukkan Anda dalil-dalil di dalam Al-Quran. Bagaimana Allah kemudian menyatakan dirinya adalah Tuhan pencipta alam semesta. Silakan, tunjuk dalilnya. Yesus mengaku pencipta alam semesta. Jangan pernyataan ambigu. Jelas? Silakan. Baik, Jadi sangat baik. jadi- Ini sistem TikTok ya, ini waktu terus berjalan loh. Iya, Tanpa jadi dihentikan. memang Silakan. Bang Jul ini karena sudah gemetaran dia, enggak tahu dia mau jawab apa. Ya, yang saya tanya pada hari apa? Kalau Anda katakan sholat, setiap hari sholat. Ya, setiap hari sholat, 5 waktu. Berarti kalau saya balikkan pertanyaan itu kepada Anda, apakah hanya pada Pak, dipus dulu, suaranya Uco hilang. Suaramu hilang, Uco. Sombong. Dalil dong, Iya, dalil. Pak Uco, Saya butuh dalil. Uco, Bentar lagi ini lagi. hilang. Oke, sebagaimana dikatakan dalam Yohanes 17 ayat 21. Supaya mereka semua menjadi satu sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkau lah yang telah mengutus aku. Artinya bahwa di dalam Yesus Bapa di dalam Yesus di dalam Bapa. Ketika kami menyembah Yesus, itu kami menyembah Bapa yang mengutus Yesus, yaitu Allah sang pencipta alam semesta ini. Ketika kami menyembah Bapa, kami juga menyembah Yesus. Hanya saja saudara kami, mereka tidak mau menerima Yesus. Itu saja. Dan Tunjuk dalilnya, Yesus dalilnya Bapa bahwa tidak siapa Yesus. yang menyembah aku itu sama seperti menyembah Bapa. Dalil, jangan asumsi Anda. Silakan. Siapa yang menyembah aku itu sama halnya menyembah Bapa. Monggo. Terputus suaranya. Dalilnya, Hah? tunjuk Terputus. dalil di mana Yesus mengajarkan Anda
Siapa yang menyembah aku itu sama dengan menyembah Allah, sama dengan menyembah Bapa. Tunjuk dalilnya di mana? Loh, kok tunjuk dalilnya? Yesus Ya, di dalam Bapa. wajib. Mana Bapa di dalam dalilnya? Yesus. Iya, Itu betul. tadi, Paulus Yohanes juga 17 ayat mengatakan 1. di dalam Galatia 2 ayat 20, aku di dalam Yesus Kristus di dalam aku. Apakah artinya Man. bahwa Paulus juga itu adalah Tuhan? Sebentar. Ayo, Galatia 2 ayat 20. Nah, sekarang dalilnya dong. Mana dalil ketika dia mengatakan Tidak siapa sama. yang menyembah aku sama dengan menyembah Bapa? Tunjuk dalilnya. tidak sama. Tunjuk Yesus dalilnya. hidup di dalam aku. Ah. Bukan aku dalam Yesus, itu berbeda. Ya. Akulah yang menjadi bapakmu di dalam Yesus Kristus. Apaan itu dalilnya sudah nyata kayak begitu? Coba. Ya, pertanyaan saya yang perlu Anda jawab. Pertanyaanmu kan saya sudah jawab. Iya, mana dalilnya? Saya kan sudah katakan Taha ayat 14. Innani ana Allah la ilaha illa ana. Coba. Fa'buduni wa aqimus salata li zikra. Sembahlah aku. Ya, sembahlah aku dan dirikanlah salat untuk mengingat aku. Mana dalilnya Yesus mengatakan hal yang seperti ini? Ada enggak perintah Oke. Yesus untuk disembah? Siapa yang menyembah aku sama menyembah dengan Bapa? Dalil, saya butuh dalil. Yesus di dalam Bapa, Bapa di dalam Yesus. Sudah? Tadi saya sudah Iya, bacakan. murid di dalam Dengar. Yesus, Yesus di dalam murid. Tidak, Apa dengar. bedanya? Tidak, dengar. Lukas 6 ayat 5. Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Kaum Israel menyembah Tuhan atas hari Sabat. Yesus juga atas hari Sabat. Anda atas hari Sabat atau tidak? Tunggu. Matius 12 ayat 8, kemudian Yohanes 13 ayat 13, Yohanes 10 ayat 36, Yohanes 5 ayat 18. Di situ Yesus disebut anak Allah, disebut sebagai Tuhan, guru dan Tuhan, disebut sebagai anak manusia, Tuhan anak manusia. Tapi endingnya apa? Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Apa yang aku lakukan, apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Bapakku untuk aku katakan. Coba. Lalu sisi ketuhanannya mana? Loh, itu tadi saya sudah sampaikan. Iya, Yesus- Yohanes 17 ayat 7. Sekarang mereka semua tahu bahwa apa yang ada pada diriku, Tuhan untuk hari Sabat, atau apapun klaimnya Kristen terhadap diriku, ternyata semua itu berasal daripadamu. Sisi ketuhanan yang independen milik Yesus yang mana? Oh, jadi begini. Yesus ini bukan Tuhan yang baru. Tuhan yang baru itu yang menyatakan dirinya aku adalah pencipta, kemudian dia uraikan lagi penciptaan. Lah, Itu kalau Tuhan yang Yesus baru. bukan Tuhan yang baru, Tunggu dulu. kenapa kemudian dia dikandung, dilahirkan nanti di abad pertama? Loh, Ayo. itu kan sudah dinubuatkan. Apa nubuatan? Nubuatan itu sudah apa? dinubuatkan, bahwa Jadi dimuatkan dia akan mana? datang. Mana nubuatan bahwa Tuhan pencipta alam semesta akan diciptakan? Mana dalilnya? Baca Yesaya 7 ayat 14, dia akan disebut Immanuel. Sudah disebut. Immanuel itu bukan Baca. untuk Yesus. Immanuel Baca itu kejadian. bukan untuk Yesus. Anda harus banyak belajar. Immanuel itu bukan untuk Yesus, saudara. Kamu harus mengetahui lebih banyak lagi. Immanuel itu adalah tipologi dalam Kristen yang digunakan oleh pengarang-pengarang kitab kanonik atau para teolog untuk menghubung-hubungkan, mencocok-cocokkan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada tokoh-tokoh perjanjian lama. Kamu nggak bisa nipu itu. Ya, itu adalah tipologi yang Anda lakukan untuk mencocok-cocokkan kitab Yesaya 7 ayat 14. Anda tidak bisa pungkiri itu. Nggak bisa. Kalau Anda ingin belajar, Yesaya juga artinya keselamat, Tuhan penyelamat. Yehezkiel juga disebut sebagai Tuhan yang maha kuat. Nehemia juga disebut sebagai Tuhan jangan maha cuma penyembuh. Anda yang ngomong. Yeremia juga Tuhan telah disebut sebagai maha petunjuk. Sekarang Anda buktikan, jangan mengklaim kitabnya orang lain. Tunjuk dalil di mana Yesus mengaku dialah pencipta alam semesta. Mana dalilnya? Kalau iman saya dari Kejadian sampai Wahyu, tadi saya sudah sampaikan. Ya itu iman Anda, karena Anda mengambil kitab agama orang lain. Tapi yang mempunyai kitab tidak sesuai dengan iman Anda. Yang mana yang benar? Yang punya kitab atau Anda yang hanya terjemahan? Kitab ini kitab Tuhan, bukan kitab orang. Berarti saya juga bisa mengklaim dong. Kitab Anda adalah kitab saya. Loh, kitab Tuhan. Saya katakan kan kitab Tuhan, ini kitab Tuhan. Berarti saya juga bisa mengklaim. Ini yang saya imani. Sudah. Berarti saya juga bisa mengklaim sekarang, bahwa enggak, kitab dengar dulu. Taurat itu adalah kitab saya. Boleh nggak? Loh, itu urusan Anda.
Nah Yang saya makanya kata- kalau nah, Anda sudah menganggap itu, kenapa Anda mengatakan Tuhan kami Tuhan baru? Sementara kitab Tuhan baru. kami di dalam kitab Taurat sudah mengatakan dirinya dalam kitab Kejadian, Dialah menciptakan pertama kali alam semesta Nah, ini. Pada ini mulanya roh Tuhan Biar melayang-layang. saya buktikan. Itu kan kami juga bisa mengklaim seperti itu kan? biar saya Apa buktikan. bedanya dengan Anda? Anda bukan pemilik kitab Torah, kami juga bukan. Anda mengklaim, Nah. saya juga bisa. Loh. Nah, makanya saya tanya tadi, apakah Allahmu disebut dengan sembarangan? Loh, Tuhan kami tidak disebut dengan sembarangan. Tuhan kami disebut dengan sifatnya. Disebut Terus, dengan la ilaha zatnya. illallah, terus begitu. Ya, Apakah tidak ada orang Tuhan Israel selain begitu? Allah. Tidak ada Tuhan Apakah selain orang Allah. Israel begitu? Hidup Kita tanya. kekal itu mereka mengenal Engkau satu-satu yang Allah. Enggak, Kalau jawab di bahasa dulu. Arab kan Tunggu. jelas la ilaha illallah. Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Ahad. Diarabkan tidak ada Tuhan. Tuhan kita hanya satu. Itu Apakah- diarabkan la ilaha illallah. Kul Terbukti. huwallahu Bang ahad. Jul, Bang Ayo. Jul, kita ini dialog santai, tenang. Nah, ini TikTok kan? Ini waktunya tenang. TikTok. TikTok nih, ya, Ada TikTok. yang ngomong, Ini TikTok. pasti dong orang Perjuangkan lain akidah berbicara. Anda TikTok. dengan dalil. Jangan asumsi. Oh jelas. Saya kan Mana katakan. dalilnya? Mana dalilnya Yesus Anda yang mengaku belum jawab pertanyaan siapa saya. yang menyembah aku sama dengan menyembah Bapa? Mana dalilnya? Yesus di dalam Bapa. Ya memang, Yesus Bapa dalam dan Bapa Yesus. dalam arti kata ajaran. Tetapi silakan. kalau Anda Anda memahami menjawab. secara harfiah, berarti ketika Yesus ditampar, diseret, diludahi, Loh. disunat nonotnya, berarti Bapa juga disunat, gitu. Kalau Anda Loh. memahami bahwa aku di dalam Anda Bapa, kan Bapa belum- dalam aku. Izinkan saya menjawab. Kok Anda yang menjawab saya? Mas, Ya, ini silakan. TikTok, Mas. Tunjukkan dalil. Langsung dijawab. Nah, Siapa pertanyaan yang saya belum menyembah Anda aku jawab. Yesus, maka dia Pertanyaan sama saya belum halnya Anda menyembah Bapa yang Kapan ada di Anda- langit. Kapan Anda tadi kan mendirikan sholat kan mengingat? Iya, betul. Ya, ini kan yang saya tanya kan menyembah. Kapan Iya, secara khusus Tuhan Anda yang baru abad ke-7 itu dikatakan menciptakan langit dan bumi dan seterusnya. Kapan itu Anda menyembah dia secara khusus dia minta? Lah ini perintahnya sudah ada. Kapan? Sejak Al-Quran itu diwahyukan. Innani ana Allah. La ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata lisik. Pada saat diwahyukan ayat ini, pada saat itulah Allah memerintahkan kepada umat Nggak Islam ada. untuk menyembahnya. Itu dikatakan mengingat aku. Beda mengingat aku, beda menyembah. Gitu ya. Memang di sini dalilnya kan jelas. Maka sembahlah aku Loh. dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Pada hari kapan? Apa yang Anda sanggah di sini? Pada hari kapan? Pada hari kapan? Nah, Setiap nggak ada. hari penyembahan Setiap hari. penyembahan manusia terhadap Tuhannya itu bukan cuma sehari dalam seminggu, tapi setiap saat. Itu di dalam Nah, umat Islam. oke. Hanya ajaran Anda yang mengatakan menyembah 1 kali seminggu. Itu pun mimpi Nah. masuk surga. Nah, ini dia perbedaannya bahwa memang itu Tuhan yang baru. Kenapa? Oh tidak, tidak. Dulu. Bani Saya kan- Israel itu menyembah Hasem setiap saat. Mereka mengkuduskan Allah setiap saat. Tidak pilih-pilih waktu. Oh, Bahwasanya mana? nanti hari Mana Sabat. di mana dikatakan mengkuduskan setiap saat? Mana? Sekarang saya tanya, apakah hari Minggu orang Israel tidak menyembah Tuhan? Loh, Tanya, di saya mana? tanya. Saya tanya. Dengar, hari Sabat untuk mengingat Tuhan sebagai Sang Pencipta. Hari Itu- Jumat tidak itu melupakan se- Tuhan gitu maksudnya. Itu secara khusus. Itu Iya secara betul. khusus. Dan atas per- Sama seperti kami juga. Kami menyembah pada hari Jumat. Mengkuduskan hari Jumat. Orang Yahudi mengkuduskan hari Sabat. Orang Kristen sama, nggak mengkuduskan beda. hari Minggu. Sunday, hari penyembahan terhadap Dewa Matahari. Kenapa? Jadi Anda malu? jelas. Hari Jelas, ibadahnya Kristen hari Minggu, ibadahnya hari orang Yahudi hari Sabtu, hari Jumat adalah ibadahnya ibadahnya umat Islam. Itu jelas. Nah, tuntunan hari Minggunya mana? Nah, jelas, Bang Jul. Jelas apa? Saya ini hari Sabat. Ya, Hari Minggu. kalau hari Sabat Jadi jelas. itu Tunggu untuk dulu. Bani Israel. Sekarang Tunggu Anda dulu. Bani Israel atau apa? Tunggu dulu. Saya pengikut Yesus. Kalau Anda pengikut Yesus, berarti tunggu Anda dulu. tidak menuhankan Saya berbicara, Yesus. kenapa potong-potong? Anda kan mengaku sebagai pengikut. Berarti pengikut tidak mungkin menyembah Yesus. Karena menyembah pengikut Tuhan Yesus atas hari tidak Sabat. ada yang menyembah Yesus. Menyembah Tuhan atas hari Sabat, anak manusia atas hari Sabat, dan Allah yang disembah orang Israel atas hari Sabat sinkron. Hari Iya Jumat, beda. nggak tahu tak gimana. Kawan, Yesus tidak mengaku Allah- pencipta Allah yang Tuhannya menyatakan hari dirinya sang Sabat. pencipta Tidak. abad Yesus hanya mengatakan Tuhan Allah untuk yang hari Sabat. menyatakan Kenapa? dirinya pencipta Karena abad Yesus ke-7. ketahuan Kapan? mencuri Kapan gandum pada hari Sabat. Ngerti? Karena Kapan? Yesus ketahuan melakukan Kapan? aktivitas di hari Itu Sabat. ngerti. Ngerti? Dengar Bang Jul.
itulah buktinya bahwa bumi ini bukan ciptaan Allah. Kenapa? Karena Anda tadi sebutkan 6 hari. Karena sementara hari di bumi ini dalam siklus mingguan kembali ke tema aja, adalah jangan masuk 7. penciptaan. Halo, kembali ke tema. Tuhan pencipta, Tuhan pencipta. Kali ini yang saya fokuskan kepada Tuhan sebagai pencipta, itu dia. Ya mana dalilnya Yesus pencipta alam semesta? Mana? Jadi jelas. Alam semesta ini diciptakan oleh Tuhan di dalam Alkitab 7 hari. Jelas bumi ini siklus mingguannya 7 hari. Nah, yang 6 hari sesuai dengan Anda katakan, itu di dalam kitab Anda. 7 hari. Yang 6 hari, hari ke-7 Tuhan Anda istirahat. Bumi Kalau yang dalam mana? Al-Quran, Bang Jul, jelas bumi yang dikatakan. mana? Bumi mana sekarang ini ciptaan Allah dalam siklusnya 6 hari seperti yang Anda katakan bahwa Allah menciptakan 6 hari. Makanya Ini jangan dia. jadi umat terjemahan. Al-Furqan ayat 59. Kembali ke tema, kembali ke tema. Allah sang pencipta alam semesta menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Berarti saya pikir Anda tadi itu orang berilmu, jadi saya katakan 6 hari. 6 hari itu penggalan episode ke episode lain, tahap yang lain. Nah, sekarang saya tanya sama Anda, mana dalilnya Yesus menciptakan 6 hari? Tunjuk. Yesus bukan Tuhan yang baru mencipta. Dia hanya menyatakan dirinya bahwa akulah pencipta yang datang ke bumi. Mana dalilnya bahwa akulah Sudah ada pencipta? Yohanes 1 ayat 3 ayat 14. Mana coba buktikan? Mana dalilnya? Akulah pencipta alam semesta. Yesus datang kepada ciptaannya. Sudah. Mana dalilnya? Itulah Bang Jul. Saya butuh dalil. Yesus itu bukan ciptaan yang baru. asumsi. Yohanes 1 ayat 2 ayat 3. Nah, pada mulanya kalau yang adalah pencipta yang firman. baru Firman itu- itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah mana Yesus di sini disebut? Ini yang disebut ini firman. Ayat 3. Ayat 3 segala sesuatu dijadikan oleh firman dan tanpa firman tidak ada sesuatu pun yang telah jadi segala yang telah itu apa? Tidak boleh begitu Bang Jul. Kalau dialog itu kita kan Ya, bersilaturahmi. tadi katanya Anda yang menggurui Bukan seperti saya, ini makanya saja. saya tanya. Loh, Anda katakan saya kan sudah saya ketakutan, sebutkan. makanya saya tanya. Firman itu makanya, apa? Makanya Firman itu ketakutan. apa? Loh, firman itu telah Iya, menjadi saya manusia. tahu Dan firman Yesus. itu telah menjadi manusia. Saya ngerti. Yesus. Sekarang firman itu apa? Itulah Di mana Yesus. dalilnya dikatakan firman itu adalah Yesus? Loh, ayat 14. Ayat 14. Dia telah menjadi Ya. manusia. Apa yang telah menjadi manusia? Loh, Ya, firman. iya, firman yang telah menjadi manusia, bukan Yesus kan? Ya disebut namanya Yesus. Dari mana Anda mengatakan bahwa firman itu adalah Yesus? Mana dalilnya? Baca Matius 1 ayat 23. Matius 1 ayat 23. Dia disebut Immanuel itu kan saya sudah jelaskan Apa? tadi. Immanuel itu kaitannya, baca dari ayat pertama, dari apa? Baca dari awalnya, jangan Anda ngambil di tengah-tengahnya. Kalau Anda ingin belajar, Yesus disebut Immanuel. di mana Yesus disebut Immanuel? Sementara Yesus, Yesaya nama dia 7 Immanuel. ayat 14 itu adalah janji Allah kepada siapa? Kepada Raja Ahaz. Enggak. Jadi jelas, Bang Jul, kan saya kan akui Tuhanmu pencipta. Saya tidak mempungkiri, Bang Jul. Nah, berarti Anda mengambil Yesaya 7, Yesaya 14 itu Bukan. apa hubungannya dengan Yesus? Sementara Matius 1 ayat Sementara Yesaya 7 ayat 23. 14 itu adalah janji Allah kepada Raja Ahaz bin Yotam bin Uzia, Raja Yehuda. Loh, Apa kaitannya dengan Yesus? Di- Ini bercerita tentang Nah. masa 735 sebelum Masehi. Apa nyambungnya dengan Yesus? Bang Jul. Yesus tidak ada di situ. Bang Jul, Bang Jul, keyakinan saya bahwa Yesus itu sudah dinubuatkan ratusan tahun. Iya, saya bahkan para hargai nabi itu keyakinan Anda. Dan itu- Tetapi dan saatnya itu- kita tunggu dulu, saya jelaskan. memperbincangkan tentang kebenaran keyakinan Anda. Kan gitu, dan keyakinan Loh, saya. Nah, sekarang kan yang saya tanya kepada Anda Bang Jul, yang mana alam semesta yang diciptakan Alam Allah semesta itu inilah yang dalam- diciptakan yang dalam- kamu tempati saat sekarang. Bukan. Kenapa bisa ini Anda 7 mengatakan hari. bukan? Sementara Tuhan kami mengatakan Allahu la Sementara ilaha hari. illa huwal hayyul qayyum. 6 hari. Mana dia yang 6 hari bumi yang siklusnya mingguannya? Loh, kok Yang sesuai kenapa dengan jadi yang Anda kenapa sebutkan tadi. jadi emang kamu pikir 6 masa 6 hari itu sama seperti 6 hari yang sekarang 24 Loh. jam gitu? Iya, Hah? itu bukan itu. Sekarang Nah, kan terus masalah penciptaan. Tadi Anda sebutkan kan 6 hari. iya benar. Bukan Nah, 6 hari, jadi saya katakan 6 Yang saya masa. tanya kan, loh, kita bukan berbicara mengenai waktu. Ya kan saya sudah mengatakan Ini kepada Anda. Mana alam ciptaan yang diciptakan oleh Allah 6 masa tersebut 6 hari itu? Mana ada alamnya? Inilah alamnya Dengan- yang sekarang kamu diami. Itulah alamnya yang telah diciptakan oleh Allah selama 6 masa.
Ya, Alladzi jadi khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma fi sittati ayyam. Itu apa yang jadi ada di antara keduanya. ini moderator sudah konklusi nih atau bagaimana? Soalnya ini Waktu masih 3 menit ini. Waktu masih 3 ya, menit. nggak bisa ditunjukkannya mana alam ciptaan Tuhan itu. Ini yang kamu diami sekarang adalah alam Oh, ciptaan bukan. Tuhan, alam semesta. Nah Bang sekarang Jul. coba tunjukkan kepada saya mana ciptaan Yesus. Oh ini sesuai dengan tadi. Sesuai dengan tadi. Lukas Yang mana? 5. Anak Yang manusia mana? atas hari Sabat yang disembah Tuhan, yang disembah atas hari Sabat, pencipta langit dan bumi 7 hari. Kalau Iya, ada iya, Tuhan iya, yang iya, baru, seperti Ya Tuhanmu itu Tuhan baru. Tuhan kami itu adalah Tuhan yang telah mengutus semua para nabi yang menciptakan Adam, alam semesta ini, yang menciptakan langit dan bumi. Dalilnya jelas. Alladzi khalaqas samawati wal Itu saya ard wa ma akui, saya bainahuma terima fi sesuai dengan sittati imanmu, ayyam tsummastawa alal saya akui arsy. itu dengan imanmu, dengan Ar-Rahman, keyakinanmu, saya akui Mas'alti. itu. Saya Iya terima. betul. Makanya Pertanyaan saya, artinya Adam dalam keyakinan saya belum tentu Adam keyakinan saya. Keyakinan Anda dengan saya beda. Makanya saya tanya, yang mana alamnya itu? Karena begini, kalau sudah kan saya ada- sudah jawab. Alam Benar. itu adalah alam ini yang semesta ini Loh. yang diciptakan oleh Allah. ada Allah ciri-cirinya, memperkenalkan diri. Bang Jul. Ada Ya. ciri-cirinya. Kita bukan hanya lihat mobil, oh itu sudah mobilku. Tuhan Atau itu mobil cuma kita. satu. Ada ciri-cirinya, Bang Jul. Tuhan Ada. itu cuma satu. Tidak Ada ada ciri-ciri Tuhan Bang dua, Jul. tidak ada Tuhan tiga. Tuhan itu cuma Faktanya, satu. Faktanya, Tuhan ada tiga. Tuhan itu sang pencipta. Kita sembah Adalah Yesus. Hari Sabat. Hari Sabat. Sudah. Loh. Hari Sabat. Bukan hari Kenapa hari Jumat. Sabat? Ada Loh, apa dengan hari Sabat? bukan hari Itu Jumat. teguran orang Wah. Yahudi kepada Yesus yang melakukan aktivitas pada hari Sabat. Baca. Keluaran 20 ayat 8. Keluaran pula kau Iya, ambil sampai- kitabnya Nah. orang. Loh, Gini, saya ajarin. Tuhan itu, kriteria Tuhan itu pertama, tidak ada duanya. tuh, Tidak benar. ada menjelma. Nah, sekarang, Tidak ada sekarang kan inkarnasi. Tidak ada dibunuh oleh manusia. Yang kedua, Tuhan itu tempat tergantungnya makhluk, bukan makhluk yang bergantung kepada Tuhan. Oke, saya tanya Oke. Anda. Saya tanya Anda, apakah Allah tidak bergantung? Tidak dong, dia tidak bergantung kepada Oke, siapapun. Saya tanya, ketika Anda memberi pinjaman kepada Allah, apakah Allah tidak membalaskannya itu? Apakah Allah Ya. mampu memberikannya, melipatkannya tanpa Anda memberikan pinjaman? Ya tidak dong, karena manusia diupah berdasarkan perbuatannya, kan jelas. Tapi katanya tidak bergantung. Ya memang tidak bergantung. Manusia yang bergantung Apakah kepada Allah Allah. Apakah Allah mampu memberikan berlipat ganda kepada orang tanpa terlebih dahulu Ya diberikan mampu pinjaman kepadanya? dong, mampu dong. Buktinya Coba- Adam diciptakan. Coba Adam berikan diciptakan, ayatnya. Coba Adam berikan saya diciptakan. ayatnya. Coba berikan saya ayatnya. Ayat apa yang Anda minta sementara Anda Tadi. sendiri tidak mampu? Tidak mampu menunjukkan dalil di mana Yesus itu menciptakan alam semesta. Dalil yang saya minta tidak Anda sampaikan sampai sekarang. Anda tidak memberikan dalil bahwa Karena Allah Tuhan itu Yesus adalah bukanlah pencipta yang baru. Tapi pencipta yang baru itu akan mengklaim dirinya dia sebagai aku ciptakan diri lagi. Ya udah kalau begitu mana Bukan dalilnya Yesus pencipta yang lama sementara Yesus Bukan pencipta diciptakan yang lain. nanti di abad Dia hanya datang ke dunia ke-1. miliknya. Tidak perlu lagi dia menguraikan proses penciptaan. Kenapa Kecuali bisa? Allah Sementara yang dia tahu. pada saat dia datang dia mengatakan, aku adalah Tuhan yang Kristen yang tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku Jadi- sendiri. Ini Tuhan model apa ini bang? Model apa Tuhan kayak begini bang? Loh, Baik, waktu sudah habis ya untuk 25 menit. Bagaimana? Masih diteruskan? Kalau iya, saya tambahkan 20 menit ya, cukup ya. Cuma habis itu kita closing. Nggak usah bang, Nggak usah kasihan ya? pengucapnya. Iya. Oke, kalau nggak usah, ini aja. Saya kasih waktu 7 menit untuk closing statement dari Ucok. 7 menit juga nanti untuk Bang enggak, Juma. Bang Ju, dari tadi saya sudah. Nah, ini closing aja. Ya, artinya kan berbagi lah, Bang. Timur tolong di reset 5 menit aja, 5 menit. Nggak usah terlalu panjang, 5 menit aja. Jadi ini closing ya, Mas Ucok. Nanti kalau masih belum puas, silakan hubungi saya. Nanti kita atur lagi jadwalnya. Bagaimana, Mas Ucok? Ya. Oke, silakan 5 menit untuk closing. Enggak boleh istirahat sebentar saya. Aduh, sampai ya. Bukan. Saya haus. Minum dulu. Silakan minum dulu. Silakan bang Ucok biar sehat terus. Nyantai. Nyantai dulu. Kita di sini netral loh, nggak ada yang rusui, nggak ada yang menyela, kecuali kalian berdua. Silakan minum dulu. Kasih minum dulu bang. Kasih minum dulu bang Ucok bang. Hmm. Minum. Itu untuk
Sambil Minumnya disiapin dong. minum bisa nih Bang. Anduk-anduknya disiapin. Jangan lupa kopinya, kopi. Di sini saya sendiri nggak ada yang siapin minum. Oh iya. Aduh, pojokan. kasihan. Bagaimana Bang Ujo, sudah minumnya? Jangan banyak-banyak, nanti kembung kalau minum. Tapi Nah, kita tunggu Ucok. Asal jangan minum tua aja lah. Bang Ucok nih, dari namanya kayaknya orang Sunda ini. bukan Iya. ini. Orang Bali. Bugis. Bukan, dia orang Madiun itu. Orang Madiun. Orang Bali bukan? Nah, mirip-mirip orang Bali nih. Udah semua. Ada lagunya itu loh. Ucok, pulanglah Ucok. Ini Udah. Oke. belum iklan. Ya, belum iklan Ucok tebas. Marah Ucok Nah. tebas. Ya, kaki Gimana saya. Bang Ucok? Oke, ya. 5 menit untuk closing. Ya, closing aja, closing. Tunjukkan keimanan kamu di 5 menit ke depan ini. Monggo, waktu dan tempat saya persilakan. Bang Peta di mute dulu Bang Peta. Oke, sudah saya mute. Silakan, Bang Ucok. Ya. Terima kasih dan terpujilah Tuhan yang dari dahulu dan yang sudah datang menjelma ke dunia ini disebut namanya Yesus Kristus. Terima kasih kepada Bang Jum sudah dialog dan semoga kebenaran yang saya sampaikan boleh Anda pikirkan di dalam keimanan Anda, karena Tuhan Sang Pencipta itu tidak perlu menguraikan dirinya sebagai pencipta, bahkan secara dia uraikan lebih lagi, itu adalah Tuhan yang baru. Dan setiap Tuhan harus kita uji bagaimana, apakah dia sama dengan Tuhan yang sebelumnya atau tidak. Secara sifat, secara penyembahan kita harus sinkronkan. Jika tidak, itu artinya itu adalah Tuhan yang baru dan kiranya bertobat kepada kebenaran yang Tuhan kehendaki. Sebagaimana yang Al-Quran sampaikan, bahwa memang Al-Quran ini juga dinyatakan untuk membenarkan kitab-kitab terdahulu. Jadi kalau Bang Juma, artinya Anda meragukan, Anda menyatakan ini dari sini, itu artinya Anda tidak percaya kepada kitab Anda sendiri. Karena Al-Quran menyatakan membenarkan kitab-kitab sebelumnya, bukan mengkoreksi, bukan untuk meragukan. Justru kalau ragu kepada Al-Quran, tanya kepada kitab-kitab sebelumnya, itu kepada Nabi Anda. Kalau Anda ragu, itu artinya ya Anda bukan pengikut Nabi Anda sendiri. Jadi kepada saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, baik juga pemeriksa, biarlah kiranya iman kita boleh ditumbuhkan di dalam kasih Tuhan. Dan saya tidak ada bermaksud yang lain, saya hanya untuk mengungkapkan kebenaran. Dan jika Bang Jum belum puas ataupun mungkin belum memahami tentang ini, sebenarnya saya tidak suka kalau soal debat ini. Karena apa? Debat ini terlalu kali. Awalnya saya sampaikan dialog santai saja, dialog santai. Namun ya begitulah dulu situasinya pada malam hari ini. Kalau ada tutur kata yang kurang tepat, mohon maaf. Tidak ada maksud-maksud yang lain selain untuk menyampaikan kebenaran bahwa Tuhan adalah Sang Pencipta yang disembah oleh orang Israel pada hari Sabat. Bukan berarti tidak ada pada hari Minggu, hari ini tidak ada. Yang jelas tidak sama dengan yang dianut oleh agama Anda, yang Anda pegang, tidak sama. Karena itu sangat dan sangat kontradiktif. Dan sebenarnya masih banyak perkara-perkara yang lain yang bisa saya utarakan, bahwa dia bukanlah pencipta yang kekal. Kenapa? Kalau pencipta yang kekal itu adalah memang seperti dalam Alkitab, sekali dia mencipta, tidak perlu lagi mencipta yang lain. Sebagaimana dalam Al-Quran sampaikan, tak perlu saya sebutkan ayatnya, bahwa setiap ibu jika ada janin ya dia harus datang meniup roh. Ada di sana yang mau jadi janin ditiup roh. Itu bukan pencipta yang kekal. Pencipta yang kekal itu dia sekali mencipta, maka yang dikatakan dalam kitab Kejadian, bertambah banyaklah. Sekali saja mencipta sudah langsung selesai. Makanya Yesus datang ke dunia ini, dia tidak perlu menguraikan lagi proses penciptaan, karena dia bukan pencipta yang baru. Tetapi dia hanya cukup menyatakan, akulah Sang Pencipta itu. Kenapa? Karena Tuhan, Yahweh tidak pernah dapat mencipta tanpa firman. Makanya Yesus katakan, aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Saya pikir inilah yang bisa saya utarakan pada malam hari ini. Memang dialog saya, penyampaian saya pada malam hari ini tidak seperti biasanya yang yang lain. Makanya saya sampaikan karena saya lihat
Mohon maaf Bang Jum, karena saya perhatikan Anda di beberapa terlalu teman Anda untuk dialog, terlalu Anda sepelekan. Makanya saya minta saya dialog dengan Anda. Dan malam ini Anda tidak bisa membuktikan mana ciptaan Tuhan Allah Anda dalam 6 hari siklusnya, kemudian yang tidak bisa Anda buktikan yang mana. Artinya Tuhan yang di dalam Alkitab ini, itulah Tuhan yang benar. Itulah Tuhan yang benar, yang menciptakan sesuai dengan realita yang kita nikmati saat ini, yaitu dengan siklus 7 hari. Ya, hanya saja Anda mungkin melakukan sesuai dengan keyakinan yang baru saat ini. Dan memang benar kata Yesaya pasal 42, jika saya tidak salah, bahwa memang kaum keledai harus diberikan, kaum dari Ismail harus disampaikan kebenaran ini, supaya apa? Mereka akan dituntun kepada kebenaran. Itu sudah dinubuatkan. Makanya saya termotivasi untuk menyampaikan kebenaran ini, supaya kita para pendengar juga demikian, kita boleh sama-sama diselamatkan. Mohon maaf jika ada kekurangan dan juga pemeriksa. Amin. Terima kasih Bang Ucok, waktunya sudah habis. Terima kasih. Silakan Bang Subah untuk closing. Baik, terima kasih Bang Ucok kata-katanya ya. Jadi umat Islam katanya keledai, Yahudi adalah domba, dan Kristen adalah serigala. Amin. Al-Quran surah Furqan ayat 59. Alladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam tsumma stawa 'alal arsy rahmanu fas'al bih. Ini diterangkan di dalam Nehemia 9 ayat 6. At-tahu yothe fafhe atau hasem tetadeka atta, lalu dikatakan asita et hasamayim, dan seterusnya yang pada intinya tidak ada Tuhan selain Allah, yang di dalam bahasa Ibrani disebut dengan ejaan huruf Yod, He, Vav, He. Lalu kemudian para sahabat sekalian, Allah menerangkan siapa dirinya di dalam Al-Quranul Karim, Al-Baqarah ayat 21, ayat 22. Ya ayuhan nas, a'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia. Wah, ini seruannya kepada seluruh manusia, tidak Shema Israel, bukan hanya kepada Israel, tapi dia katakan ya ayuhan nas, wahai seluruh manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang ada sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Alladzina ja'ala lakumul arda firasyaw was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minat thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Ya, dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan dia menurunkan air dari langit, lalu dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, padahal kamu mengetahui. Lalu bagaimana dengan Nabi Allah yang datang kepada Bani Israel? Di dalam Yohanes 8 ayat 42, Nabi Allah berkata kepada Bani Israel, jikalau Allah adalah Tuhanmu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar daripada Allah, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Allah lah yang mengutus aku. Jelas di dalam kitabnya orang-orang yang mengklaim dirinya sebagai bukan keledai, mengklaim dirinya sebagai domba, tapi di situ ada serigala. Di dalam Yohanes 10 ayat 18, tidak seorang pun mengambil daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Mantap. Tetapi dikatakan di kalimat berikutnya, inilah tugas yang ku terima dari Bapakku. Kasihan banget. Lalu kemudian di dalam Yohanes 12 ayat 44, Nabi Allah menyeru kepada Bani Israel. Apa kata Nabi Allah ini? Barang siapa percaya kepadaku, dia bukan percaya kepadaku, tetapi kepada Allah yang telah mengutus aku. Sungguh kasihan dia. Lalu kemudian di dalam Yohanes 8 ayat 26, ayat 28 juga dikatakan, banyak yang harus kukatakan dan banyak yang harus kuhakimi tentang kalian. Akan tetapi dia Allah yang mengutus aku, karena aku hanya utusan, adalah benar. Dan apa yang kudengar daripadanya,
Itu yang kukatakan kepada dunia. Maka Nabi Allah berkata, apabila kamu telah meninggikan anak manusia, bukan meninggikan Tuhan, tetapi meninggikan anak manusia. Sebagai apa? Sebagai utusan Tuhan, bukan sebagai anak haram yang dilahirkan dari hasil persinahan, tetapi ditinggikan sebagai Nabiullah, sebagai Rasulullah. Barulah kamu tahu bahwa akulah Mesias, akulah utusan Tuhan, dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana yang diajarkan oleh Tuhanku atau Bapakku kepadaku. Berarti aku bukan Tuhan, aku utusan Tuhan. Yang menyembah utusan Tuhan, laknatullah alaih. Terima kasih.